Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin, wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu waliyus salihin, wa nashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu imamul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah dan hanya layak serta pantas kita panjatkan hanya kepada Allah segala pujian itu, yang telah melimpahkan kita banyak kenikmatan dan karunia. Saking banyaknya tidak terhitung nikmat Allah. Kalaupun kita mencoba menghitungnya, pasti kita tidak akan pernah mampu menghitung semua karunia Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya yang memegang teguh ajaran Islam dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai hari akhir. Semoga hadirnya kita pada malam hari ini di majelis ini atau menyimaknya sahabat semuanya secara online bernilai kebaikan, baik untuk kehidupan kita di dunia maupun lebih-lebih untuk kehidupan di akhirat. Allahumma amin. Malam hari ini insyaallah kita akan membahas zikir-zikir dahsyat Rasulullah. Yang pertama, sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Hafal semuanya? Sayyidul istighfar sebagian besar sudah hafal, tetapi kita ulang untuk menguatkan hafalan kita dan mudah-mudahan yang belum hafal bisa mengikutinya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kita ulangi sekali lagi. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya
wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma anta rabbi, ya Allah engkau adalah Tuhanku. La ilaha illa anta, tiada Tuhan selain engkau. Khalaqtani wa ana abduk, engkau telah menciptakanku dan aku adalah hambamu. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, dan aku akan tetap setia pada perjanjianku kepadamu. Apa perjanjian kita kepada Allah? Ketika kita di alam ruh, masih ingat janji kita kepada Allah ketika di alam ruh? Tidak ingat kecuali diingatkan. Diingatkan oleh siapa? Oleh Allah dan Rasul-Nya. Kita melakukan hal-hal yang kita lakukan di umur 2 tahun saja, sekarang suruh ingat, tidak ingat lagi. Apalagi ini apa yang kita telah janjikan kepada Allah di alam ruh. Tapi diingatkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Salah satu misi para nabi dan rasul adalah mengingatkan manusia akan perjanjian dan persaksian manusia kepada Allah ketika hidup di alam ruh. Apa persaksian dan perjanjian? Ketika Allah tanya kepada kita semua dulu di alam ruh, bukankah aku ini adalah Tuhanmu? Semua manusia semuanya serentak menjawab, bala, betul ya Allah, engkau adalah Tuhanku. Maka kemudian diambil janji setia waktu itu untuk menyembah Allah semata dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Maka di Sayyidul Istighfar ini adalah persaksian bahwa kita akan tetap setia dengan janji kita. Apa janji kita? Menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Wa ana alahdika wa wa'dika mastata'tu, dan aku akan tetap setia pada perjanjianku kepadamu semampuku. A'udzubika min syarri ma sana'tu, aku berlindung kepadamu dari kejelekan perbuatanku. Abu'u laka bi ni'matika alayya, aku menyadari nikmatmu kepadaku sangat banyak ya Allah. Nikmat di sini apa saja? Nikmat hidup, nikmat rezeki, nikmat keluarga, nikmat keturunan, nikmat ilmu, dan yang terbesar iman dan Islam. Serta nikmat yang sangat banyak, karunia yang sangat berlimpah yang Allah berikan kepada kita yang tidak terhitung. Kalaupun mencoba menghitungnya satu persatu, kita pasti tidak akan pernah mampu untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat Allah sangat banyak, sedangkan di sisi lain, wa abu'u bi dzambi faghfirli, dosaku kepadamu sangat banyak ya Allah. Yang seharusnya diberikan nikmat oleh Allah semakin banyak, dosanya semakin sedikit. Dia semakin taat kepada Allah sebagai rasa syukur atas segala nikmat Allah. Tetapi kadang kita ini sudah mendapatkan banyak nikmat, tapi juga masih menjalankan dosa-dosa. Sehingga kita memberikan pengakuan di hadapan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa abu'u bi dzambi, aku menyadari dosaku sangat banyak, faghfirli, ya Allah ampunilah aku, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau ya Allah. Keutamaan Sayyidul Istighfar ini dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Rasulullah bersabda,
man qalaha muqinan biha hina yumsi famata min lailatihi dakhalal jannah. Siapa yang membaca Sayyidul Istighfar ketika sore hari. Sore hari ini menjelang maghrib, waktu antara asar sampai maghrib. Kalau belum sempat ba'da maghrib. Famata min lailatihi, ternyata dia mati pada malam hari itu. Rasulullah memberikan kabar gembira, dakhalal jannah, dia akan masuk surga. Bagi yang sempat membaca Sayyidul Istighfar penuh dengan keyakinan, syaratnya muqinan bihi, dibaca penuh dengan keyakinan. Sebaliknya, wa kadzalika idza asbaha, begitu juga jika pagi hari setelah sholat subuh dia membaca Sayyidul Istighfar, ternyata siangnya dia meninggal, maka dia dakhalal jannah, insya Allah akan masuk surga. Siapa yang mengabarkan kabar ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah tidak pernah menyampaikan sesuatu berdasarkan hawa nafsu atau perkiraan atau khayalan, tidak. Semuanya berdasarkan dan bersumberkan dari wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang tahu jadwal kematiannya kapan? Kalau ada yang tahu jadwal kematiannya tanggal 3 Agustus jam 7 malam, maka cukup baca Sayyidul Istighfar ini waktu maghrib tanggal 3 Agustus saja. Sekarang nggak perlu baca. Tapi masalahnya kita nggak tahu kapan jadwal matinya, ya, sehingga perlu dirutinkan Sayyidul Istighfar. Kalau tadi petang sudah membaca Sayyidul Istighfar atau ba'da maghrib tadi sudah membaca Sayyidul Istighfar, siapa tahu maghrib ini adalah maghrib terakhir. Beruntung yang sudah baca Sayyidul Istighfar. Yang belum sempat baca Sayyidul Istighfar, sekarang baca Sayyidul Istighfar. Bukan berarti mendoakan nanti Isya mati, ya. Yang pagi hari subuh membaca Sayyidul Istighfar, ternyata itu adalah subuh yang terakhir bagi dia. Hari itu adalah ajalnya menjemput dia, maka alangkah beruntung dia mendapatkan keutamaan orang yang membaca Sayyidul Istighfar dengan penuh keyakinan, dakhalal jannah, masuk surga. Karena kita tidak tahu kapan jadwal kematian, maka sebaiknya dirutinkan membaca Sayyidul Istighfar. Pagi hari setelah subuh membaca Sayyidul Istighfar. Sore hari menjelang maghrib membaca Sayyidul Istighfar. Inilah penghulunya istighfar. Sayyid itu penghulu, tuan. Istighfar permohonan ampun. Dalam Sayyidul Istighfar ini lengkap. Ada pengakuan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Ada persaksian bahwa kita ciptaan Allah dan makhluk Allah. Ada persaksian dan janji setia kita akan tetap menyembah Allah semata, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ada pengakuan bahwa dosa kita sangat banyak, nikmat Allah sangat banyak. Ada pengakuan dan permohonan ampun atas segala dosa, dan meyakini bahwa tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, melazimkan istighfar. Kalau tadi Sayyidul Istighfar, yang kedua melazimkan istighfar. Melazimkan istighfar ini memperbanyak istighfar dan merutinkan
Tidak sekedar banyak tapi cuma sekali saja, itu enggak lazim. Banyak, sering, rutin, itu lazim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan dalam sabdanya, man lazimal istighfar, siapa yang melazimkan istighfar, permohonan ampun kepada Allah, astaghfirullah, astaghfirullahaladzim, yang lebih panjang dikit, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Setidaknya dibaca 100 kali ketika pagi hari setelah sholat subuh, 100 kali ketika petang hari menjelang sholat maghrib. Enggak sempat Ustadz, nak buru-buru ke pasar nak belanja atau mengejar jam kerja, sempat insya Allah sambil nyetir, sambil mengendarai motor membaca istighfar. Astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Tidak perlu merem matanya. Kalau merem nanti langsung masuk ke akhirat, ke alam kubur. Sambil memperhatikan jalan, sambil nyetir, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Lebih baik diisi dengan istighfar daripada nyetel selamat malam atau keong racun. Man lazimal istighfar, siapa yang memperbanyak istighfar, Allah akan memberikan jalan keluar dari kesempitan hidupnya. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan akan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Seorang imam besar minat tabi'in, dari kalangan tabi'in, yaitu Imam Hasan Al-Basri, didatangi oleh beberapa orang dengan permasalahan yang macam-macam, pada curhat, minta nasihat. Orang yang pertama datang kepada Imam Hasan Al-Basri, wahai imam, di tempat kami tidak pernah turun hujan saat ini. Kebun kami kering. Kami gagal panen, wahai imam. Nasihatilah kami bagaimana caranya agar turun hujan. Imam Hasan Al-Basri menjawab, perbanyak istighfar. Datang orang yang kedua dengan permasalahan yang beda. Wahai imam, saya sudah menikah lama, sampai sekarang belum diberikan oleh Allah keturunan. Berikan nasihatmu agar kami mempunyai keturunan, wahai imam. Imam Hasan Al-Basri menjawab, perbanyak istighfar. Datang orang yang ketiga, wahai imam, aku lagi buntu, banyak utang, banyak cicilan, kredit banyak, bayaran sekolah anak banyak. Tiap hari didatangi oleh Bang Dingil. Mau keluar rumah pun jadi takut ketemu debt kolektor di tengah jalan. Hujan mau ngangkat jemuran, keluar rumah takut didatangi tukang kredit, ketahuan di rumah. Wahai imam, aku terlilit hutang. Saya tidak punya uang, tidak punya harta. Sulit hidupku, wahai imam. Berikan nasihatmu agar rezekiku lancar, wahai imam, agar aku terbebas dari hutang. Imam Hasan Al-Basri kemudian menjawab, perbanyak istighfar. Setelah semuanya pulang, istri Imam Hasan Al-Basri itu kan dari tadi mendengarkan percakapan suaminya dengan tamu-tamunya. Kemudian istri Imam Hasan Al-Basri nyeletuk kepada suaminya, wahai suamiku, memang gak ada solusi lain. Setiap orang dengan permasalahan yang berbeda-beda
selalu engkau jawab hanya dengan perbanyak istighfar. Kemudian Imam Al-Basri menjawab istrinya dengan satu ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qul istaghfiru rabbakum. Dan katakanlah, mohon ampunlah kepada Tuhan kalian. Niscaya yursilis sama alaikum mitrara. Allah akan menurunkan air hujan yang lebat dari langit. Kalau turun hujan, tanam-tanaman menjadi subur sehingga panen berlimpah, rezeki pun berlimpah. Hewan-hewan ternak minum dengan cukup, menjadi gemuk, produktif, rezeki manusia pun jadi berlimpah. Turun hujan artinya Allah berikan rezeki. Wa yumditkum bi amwal, dan Allah berikan kepadamu kelimpahan amwal, harta benda. Wa banin, dan anak cucu keturunan. Maka istighfar ini solusi atas segala permasalahan hidup. Bagaimana istighfar yang bisa menjadi solusi atas permasalahan hidup? Yang insya Allah akan mendatangkan rezeki dari Allah, akan mendatangkan jalan keluar dari kesempitan hidup, permohonan ampun dengan sungguh-sungguh, dan disertai taubatan nasuha, berhenti dari kemaksiatan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh, bukan taubat sambal. Ini memperbanyak istighfar. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah dijamin masuk surga, dijamin dosa-dosanya diampuni. Dalam satu riwayat, setidaknya sehari 70 kali bertobat mohon ampun kepada Allah. Dalam riwayat yang lain, setidaknya 100 kali bertobat mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita? Apakah kita ada jaminan dosa-dosa diampuni? Ada jaminan akan masuk surga? Masih harap-harap cemas. Maka seharusnya memperbanyak istighfar. Istighfar tidak butuh waktu yang lama. Sambil duduk ketika kosong, menunggu antrian, baca istighfar. Daripada buka WA. WA sudah scroll dari atas sampai bawah, sudah dibaca semua, gak ada kegiatan, masih juga scroll terus. Baca secukupnya. Setelah itu isi dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Dengan pelan dan penuh dihayati, tidak usah terburu-buru, tidak usah ngejar setoran, astagfirullah, sampai merusak bunyi istighfarnya. Jadi nanti gak jelas, maknanya pun jadi berubah. Astaghfirullah, pelan saja, rileks saja, santai saja. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Lebih lengkap lagi, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Dibaca pada setiap kesempatan, kecuali masuk kamar mandi. Yang ketiga, adalah membaca zikir kecukupan yang bunyinya hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ini zikir agar cukup dunia akhirat. Kita ulangi dan tirukan. Hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. La ilaha illa hasbiyallah
la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Keutamaannya luar biasa. Yang lagi buntu, yang gajinya gak naik-naik, yang lagi nyari pekerjaan gak juga dapat pekerjaan-pekerjaan, yang lagi bisnis ingin bisnisnya lancar, yang punya anak sekolah butuh duit untuk bayar sekolah, yang ingin punya duit untuk bayar cicilan mobil, cicilan motor, cicilan rumah. Begitu juga hajat-hajat akhirat. Ingin nanti ketika masuk di alam kubur dibebaskan dari siksa kubur, diberikan nikmat kubur. Ingin nanti agar ketika dihisab ringan hisabnya. Punya hajat, punya keinginan agar nanti ketika meniti jembatan sirat lulus, tidak terpelanting ke bawah. Punya hajat agar dosa-dosanya diampuni oleh Allah, dilindungi dari siksanya dan api nerakanya. Punya keinginan agar dimasukkan ke dalam surga. Maka baca ini 7 kali ketika pagi, 7 kali ketika petang. Rasulullah SAW menjelaskan fadilah keutamaan membaca zikir kecukupan dunia akhirat ini. Man qalaha hina yusbih, siapa yang membacanya hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim ketika pagi hari habis salat subuh. Wa hina yumsi, dan ketika petang hari antara salat asar dan salat maghrib sab'a marat, 7 kali. Dibaca 7 kali pagi, 7 kali petang. Tadi kita sudah baca 7 kali. Lama enggak 7 kali tadi? Agak lama karena dituntun. Tapi kalau baca sendiri bisa lebih cepat. Kafahullahu ma ahammahu min amri dunya wal akhirah. Ini perhatikan. Allah akan mencukupinya dari kebutuhan-kebutuhan dan apa-apa yang meresahkannya dari urusan dunia maupun akhirat. Allah akan mencukupi kebutuhan dunia dan akhiratnya.
Keutamaannya luar biasa enggak? Dahsyat. Akhrajahu Ibnu Sunni. Diriwayatkan oleh Ibnu Sunni. Maka agar hidupnya cukup dan berkah, di antara zikir yang dianjurkan adalah membaca zikir kecukupan dunia akhirat ini. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. 7 kali ketika pagi hari, 7 kali ketika petang hari. Saya tambahin satu lagi. Zikir agar mendapatkan ridha Allah ketika hari kiamat. Zikir ini semuanya sudah hafal semua. Tinggal sudah diamalkan secara rutin atau belum, itu pertanyaannya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Kita ulang. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabi wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan keutamaannya, man qalaha salasa, siapa yang membacanya 3 kali, hina yusbih, ketika di pagi hari setelah salat subuh, wa salasan hina yumsi, dan 3 kali dibaca ketika petang hari, kana haqqan 'ala Allahi ayyurdiyahu yaumal qiyamah, maka benar nanti Allah akan memberikan ridhonya kepadanya nanti di hari kiamat. Yang mendapatkan ridha Allah nanti di hari kiamat, maka dia mendapatkan kenikmatan yang sempurna. Ketika manusia dikumpulkan di surga, dan dikumpulkannya ini di hari Jumat, disediakan kursi yang VVIP untuk Nabi Muhammad yang paling tinggi dan Rasul ulul azmi lainnya. Wa akhirus salihin, dan orang soleh yang paling akhir, karena paling sedikit amal solehnya, dia tidak kebagian kursi, duduk di atas gundukan pasir. Jadilah, tapi di surga. Mereka dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diundang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengannya. Setiap orang mendapatkan undangan pertemuan dengan Allah. Ada yang diundang dalam keadaan ketika sedang membelah buah-buahan. Dari dalam buah-buahan muncul undangan kecil. Rabbuka yad'uka li ziyaratih. Tuhanmu mengundangmu untuk bertemu dengannya. Tidak ada satupun penduduk surga kecuali mendapatkan undangan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala
Ketika para penduduk surga sudah berkumpul semua, Rasulullah sallallahu alaihi Allah Subhanahu wa taala memberikan salam kepada mereka. Apa salam Allah? Dijelaskan di dalam surat Yasin. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Salam dan kesejahteraan untuk kalian dari Tuhan kalian yang Maha Penyayang. Allah pun kemudian memberikan kesempatan kepada seluruh penduduk surga. Setelah mereka mendapatkan salamnya Allah, baru mendengarkan suara salamnya Allah, semuanya sudah berbahagia. Tidak ada satupun telinga penduduk surga kecuali mendengarkan salamnya Allah. Semuanya berbahagia. Kemudian Allah pun mempersilahkan penduduk surga untuk mengajukan pertanyaan, untuk mengajukan permohonan. Saluni u'tikum. Mintalah kepadaku maka akan aku kabulkan. Penduduk surga pun menjawab, Madza nas'aluk? Kami harus minta apa lagi ya Allah? Engkau telah mengampuni dosa kami, Engkau telah memasukkan kami ke dalam surga. Ini sudah sangat cukup ya Allah. Allah pun menjawab, jika kalian tidak tahu apa yang perlu kalian minta lagi pada hari ini, is'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Mintalah nasihat, pertanyaan yang permohonan yang perlu kalian ajukan. Mintalah nasihat kepada ahlu dzikir, yaitu para nabi, para rasul dan para ulama. Kemudian disarankan untuk meminta ridha Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menyarankan? Yang menyarankan Nabi Adam, Abul Anbiya, Abul Bashar, orang tuanya para manusia semuanya. Salullah an yurdiyakum. Mintalah kepada Allah agar Allah ridha terhadap kalian. Karena jika Allah tidak ridha terhadap kalian, niscaya kalian akan dikeluarkan dari surga sebagaimana bapak kalian dulu dikeluarkan dari surga, kama akhraja abawaikum minal jannah. Kemudian penduduk surga menuruti nasihat Nabi Adam itu, ya Rabb, nas'aluka ridhakal akbar. Kami mohon kepadamu ya Allah ridhamu yang terbesar, yang Engkau tidak murka lagi kepadaku. Maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini aku ridha terhadap kalian dan aku tidak akan murka sekali-kali sama sekali terhadap kalian setelah ini selama-lamanya. Inilah keridhaan Allah. Radhiyallahu anhum wa radu anhu liman khasyiya rabbah wa dzalika liman khasyiya rabbah. Allah ridha terhadap mereka, mereka pun ridha terhadap Allah, dan ini balasan untuk orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tingkatan kenikmatan di akhirat bukan surga yang paling tinggi. Surga memang sudah nikmat, sempurna, indah, tapi ada kenikmatan yang lebih tinggi, yaitu mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah memberikan tipsnya, diantaranya membaca zikir ini secara rutin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Ya Allah, aku ridha
Allah adalah Tuhanku dan Islam adalah agamaku dan Muhammad adalah nabiku. Setelah semuanya diberikan keridhaan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun mempersilahkan mereka untuk mengajukan permohonan lagi. Ya ibadi salluni u'tikum, wahai hamba-hambaku, mintalah kepadaku maka akan aku beri. Para manusia penduduk surga saat itu pun menjawab, ya Allah, madza nas'aluk, apalagi yang perlu kami minta? Engkau telah mengampuni dosa-dosa kami, Engkau telah memasukkan kami ke dalam surga, Engkau telah memberikan keridhaan-Mu terhadap kami, Engkau telah memasukkan kami ke dalam surga, Engkau telah mengampuni dosa-dosa kami. Salu is'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Allah pun menyarankan, mintalah nasihat kepada ahlu dzikir, para nabi, para ulama, para rasul, jika kalian tidak tahu apa yang perlu kalian minta. Maka mereka pun meminta nasihat kepada para nabi dan rasul, para ulama ahlu dzikir. Wa yaqulu Musa, Nabi Musa pun memberikan nasihat. Sallallahu ayyuriyakum wajha fa inni sa'altu dzalik faqala lan tarani. Mintalah kepada Allah agar Allah berkenan menampakkan wajahnya yang mulia. Sungguh aku telah mengajukan permohonan ini dulu di dunia. Allah menjawab, lan tarani, sama sekali kamu tidak akan pernah bisa melihatku wahai Musa. Maka penduduk surga semuanya pun meminta kepada Allah agar bisa melihat wajah Allah. Ya Rabb, ya ilahana, nas'aluka, ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, an-nazar ila wajhikal karim, untuk bisa melihat wajahmu yang mulia ya Allah. Allah pun mengabulkan permintaan yang kali ini. Yang pertama kali Allah singkap adalah hijabnya Allah. Semua mata terbelalak, hijabnya Allah tersingkap, kemudian terlihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun mata penduduk surga kecuali melihat wajah Allah. Tidak ada satupun penduduk surga kecuali melihat wajah Allah. Pada hari itu tidak ada yang menghalangi, tidak ada pembatas antara manusia penduduk surga dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah kenikmatan yang paling tinggi di akhirat, adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala setiap hari, yaitu para nabi dan rasul. Yang paling tinggi kedudukannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang melihat seminggu sekali, umumnya pada hari Jumat. Ada yang melihat sebulan sekali, tergantung amal soleh dan kedekatannya kepada Allah ketika hidup di dunia. Dan yang paling banyak mendapatkan peluang untuk bisa melihat wajah Allah, wa aktsaruhum dzikran lillah, mereka yang paling banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau melihat wajah Allah yang selama ini kita sembah, tempat kita bersandar, tempat zat yang selama ini kita mengadu kepadanya segala hajat hidup, keluh kesah, baik dunia maupun akhirat. Nanti insya Allah di surga semua orang yang beriman akan melihat wajah Allah. Tetapi ada yang melihat wajah Allah itu sering, ada yang kadang-kadang, ada yang jarang-jarang. Yang paling banyak berzikir kepada Allah, dia nanti yang paling banyak mendapatkan kenikmatan tertinggi
di kehidupan akhirat, yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyak zikir. Di antara zikirnya agar mendapatkan keridhaan Allah adalah raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama nabiyya. Kalau tadi zikir kecukupan dunia akhirat artinya hasbiyallah, cukuplah Allah bagiku, Allah yang mencukupiku, la ilaha illa huwa, tiada Tuhan selain Dia, alaihi tawakkaltu, kepadanya aku bertawakal, menggantungkan segala urusan. Wa huwa rabbul arsyil azim, dialah Allah Tuhan yang menguasai, yang memiliki arsy yang amat besar, maha besar. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan yang pertama tadi sayyidul istighfar, kemudian memperbanyak istighfar, zikir kecukupan dunia akhirat, dan zikir agar mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sementara 4 zikir itu mudah-mudahan semuanya bisa mengamalkannya, karena ilmu akan bermanfaat dan akan mendatangkan barokah jika sudah difahami, diamalkan, jika sudah diamalkan diajarkan. Diajarkan kepada siapa? Diajarkan kepada lingkungan yang terdekat terlebih dahulu, kepada istri, kepada anak, kepada orang tua, kepada sahabat, teman. Ilmu diajarkan. Mengajar tidak harus jadi ustadz, tidak harus jadi kiai, tidak harus jadi dai, penceramah, tidak harus. Setiap kita bisa berdakwah. Balighu anni walau ayah, sampaikan dariku walau hanya dengan 1 ayat. Kita alhamdulillah sudah faham keutamaan sayyidul istighfar, kita amalkan. Kemudian kita ajari anak istri kita dengan sayyidul istighfar. Insya Allah jadi ilmu yang bermanfaat, ilmu jariyah bagi kita semuanya. Begitu juga dengan ilmu-ilmu yang lain. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf segala kekurangan. Ada benarnya datang dari Allah dan Rasulnya, ada salahnya datang dari diri kami pribadi dan syaitan mungkin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.